Gimana guys, lemes sekali ya guys. Asnawi apalagi ya. Ya ini ya salah pelatih sih, jelas. Oke guys, kita akan melihat reaksi ekspresi dari Erick Thohir melihat kekalahan Indonesia. Lemes guys, sambil cibiran dari para netizen untuk STY. Loh guys, gimana guys, lemes sekali ya guys. Aduh, sampai gak bisa ngomong apa-apa. Timnas pun lesu. Bingung guys, harusnya 3 poin malah kecolongan. Asnawi kenapa main? Oh, apalagi STN malahan dadah gitu. Lemes guys, lemes. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Aduh, gue lemes guys. Lemes sama gue juga lemes banget. Lemes ya. Timnas Indonesia harus mengalami kekalahan melawan China ya pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Lemes banget guys. Kalah guys Timnas Indonesia ya melawan China ya. Ini bener-bener guys. Ini kalau gue bilang adalah untuk di babak pertama ya, kalau gue bilang ya karena kebanyakan rotasi pemain bener. dari Timnas Indonesia. Ini kalau gue lihat ya, karena kebanyakan rotasi pemain dari para pemain Timnas Indonesia dan kebanyakan rotasi formasi. Betul. Kita harus tetap dukung Timnas Indonesia, kita tetap dukung Garuda di perjuangan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia di bulan depan melawan Jepang dan Arab Saudi yaitu di bulan November. Pokoknya tetap terbang Garuda. Bravo Timnas Indonesia. Let's go Timnas Indonesia. Let's go. Bravo, tetap semangat. Sintayong meremehkan Cina. Sintayong lagi ya, kena guys. Indonesia harus kalah di laga keempat kualifikasi Piala Dunia round 3 dari tuan rumah Cina. Dan analisaku adalah Sintayong meremehkan Cina. Iya, jauh-jauh hari aku selalu bilang ya bahwasanya Cina itu adalah tim yang berbahaya. Ya, betul. Dan ketika Sintayong memutuskan memasang line up seperti ini ya, aku memikirkan bahwasanya Sintayong itu terlalu meremehkan Cina. Ya, kita lihat ya, di wingback kanan ada Asnawi ya. Besok di left sepertinya back semua ya guys. Dan di CB yang sebelah kiri ada Kevin Verdong. Ya, ini bukti Sintayong meremehkan Cina ya. Aku punya satu teori gini. Kalau seandainya malam ini kita melawan Jepang, mungkinkah Sintayong memasang formasi seperti ini? Enggak lah. Atau malam ini kita kembali melawan Arab Saudi, mungkinkah Sintayong memasang formasi seperti ini? Aku yakin ya, Sintayong akan memasang Verdong di sini, Sintayong akan memasang Rizky Ridho di sini. Pada akhirnya apa? Di babak kedua, Sain Patinama diganti kan? Ya, babak kedua Asnawi diganti kan? Ini menunjukkan Sintayong itu coba-coba formasi di laga yang penting. Karena Sintayong menganggap bahwasanya ya Cina itu tim lemah. Dan akhirnya Sintayong dihukum oleh coba-cobanya sendiri. Ya kita ingat ya, lawan Arab Saudi kita itu nggak pernah heran sama line up-nya. Ya, Kita setuju betul. line up Arab Saudi. Lawan Australia kita juga setuju aja sama line up timnas lawan Arab Saudi. Nah, lawan Bahrain banyak mulai kenapa Jordi Amat dipasang. Dengan riwayat belum kenapa Jordi Amat masih dipercayai. Dan akhirnya terjadi kan Jordi Amat salah satu pemain yang mainnya itu paling jelek. Dan sekarang kita juga bertanya kenapa Asnawi main, kenapa Sain Patinama main, kenapa Rizky Ridho nggak main. Guys. Artinya apa? Di laga melawan Bahrain, Sintayong juga menganggap remeh Bahrain. Di laga melawan Cina lebih remeh lagi. Akhirnya kita harus terima dihukum oleh Cina. Yaitu analisaku ya.
kita punya pendapat pribadi masing-masing. Betul, pendapat betul kita. bang, betul bang. Tetap support timnas Indonesia. Salam di Mateo. Di saat wasit sudah bener malah susunan line up-nya STY yang gak bener. Gimana ini teman-teman? Buat teman-teman yang belum follow Arif Golang di follow dulu. Aduh, bener banget ya bang ya, memang iya. Pak STY kenapa sih suka bongkar pasang pemain mulu ya? Mulai dari Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, susunan line up gak pernah tetap ya. Selalu berubah-ubah gitu loh. Asnawi dari babak pertama mainnya nggak bener dipertahankan. Begitu dia keluar langsung ngegolin kan Menit Indonesia. 84 Dan itu si kayaknya. profesor ngapain dicadangin? Mainkanlah dari menit pertama. Pemain kan gak ada masalah sama fisiknya kan. Siap bugar kan, mainin lah ST. Jangan dimainin, cadangin, jangan begitu. Sen Patinama juga, aduh gimana Sen Patinama ini? Tolong dong ya, mending kamu duduk aja di bangku cadangan ya. Nanti kalau misalkan Indonesia pas lagi ada ribut, nah kamu baru di situ berperan. Jujur guys, lawan Cina ini gimana ya? Itu gol keduanya Cina itu kayak gol giveaway dari Indonesia. Nggak ngerti aja itu kok belakangnya kosong, misil gers ngantuk apa gimana? Agak kecewa teman-teman ya. Kecewanya itu karena kita lawan Arab Saudi, lawan Australia, lawan Bahrain kita bisa main bagus. Giliran lawan Cina yang kita udah semangat, wah bisa nih menang lawan Cina lah, malah kita kalah. Padahal Cina di 3 pertandingan awal selalu kalah. Giliran ketemu kita justru kita yang dikalahin sama Cina. Pusing. Pertandingan selanjutnya lawan Jepang lagi, gimana nih teman-teman? Bakal 0 poin lagi kita. Semangat. Kalau menurut teman-teman gimana soal pertandingan Indonesia lawan Cina tadi? Faktor yang bikin Indonesia kalah apa? Coba tulis di kolom komentar menurut kaliannya. Segitu dulu dari aku, kecewa banget abangku ya. Padahal wasitnya udah bener itu. Ya udah kalau gitu jangan lupa seperti biasa masih ada gambar plus di sini, bilangin dipencet di follow, jangan nonton. Ya bener ya guys ya. Abangku, ya. Jadi memang STY aduh sedikit. Bukan sedikit ya, sering banget coba-coba ya. Kenapa sih tidak punya line up yang tetap, yaitu ya line up inti. Kehilangan 3 poin setelah kalah 2-1 dari China ya, yang bermain di kandangnya di Stadion Dangqiao di Cina. Menurut gua di sini ada 3 kesalahan yang menyebabkan Indonesia kalah. Yang pertama adalah blundernya Coach Sintayong dengan merotasi pemain yaitu Nathan, Witan, terus juga Asnawi selalu disebut. Yang 4 pemain ini benar-benar nggak jalan, terutama bagi Asnawi ya, Witan. Sen Patinama ini benar-benar ancur-ancuran ya mainnya. Terus yang kedua menurut gua adalah tidak efektifnya serangan ya, sering buntu di depan, sering bingung. Mengingatkan gua sama Chelsea dulu, kalau udah sampai depan bingung, crossing gak nyampe, cutback ke potong bolanya. Dan yang ketiga menurut gue Indonesia itu sering banget membuang peluang-peluang dari set piece, dari bola mati, yang menyebabkan ya terbuangnya peluang sia-sia begitu saja. Main bagus tapi bisa kalah, apa yang salah ya guys ya. Jadi itu bisa dibilang kayak kalah sendiri ya guys, bukan kalah sama orang lain. Mainnya memang bagus banget ya. Tapi kalau udah di depan itu kayak buntu banget loh, kayak bingung mau ngapain. Aduh, tapi semua murni salahnya Sintayong ya, bermain luar biasa, permainan bagus sebenarnya, tapi bisa kalah ya. Cina berhasil menang atas Indonesia 2-1. Gua berani bilang ini murni salahnya STY ya, salahnya Sintayong. Kita semua tahu ya, gua pribadi dan gue yakin kalian semua tahu lah kualitas Witan, kualitas Asnawi itu seperti apa. Jauh dibandingkan pemain lain yang ada di starting 11 ya. Tapi yang jadi pertanyaan tuh kenapa STY bisa memainkan mereka di laga ini, di laga penting ini, di laga yang mana kita harusnya bisa meraih 3 poin ya. Apa mungkin STY terpengaruh oleh Toel yang katanya apa tega ya untuk membuka asa melaju ke Piala Dunia di babak fase grup ini ya. Gue gak habis pikir sih ya, banyak sekali rotasi ya. Rizky Ridho ya yang udah pakem sama Jay Izes ya digeser juga sama ya. Sen Patinama yang biasanya main sebagai subs gitu kan, ini udah jadi starter. Asnawi apalagi ya. Ya ini ya salah pelatih sih jelas ya. Gue saat ini mengkritik STY. Gue cinta Indonesia, gue cinta timnas Indonesia, tapi ya kekalahan ini pada laga ini ya gue menghormati STY, tapi asli pada laga ini blunder Sintayong. Memang sih blunder ya guys ya. Jadi gini, Sintayong harus bertanggung jawab atas pertandingan ini. Kenapa harus Sintayong yang harus bertanggung jawab? Karena
Dia yang memilih pemain, line up pemain dia, strategi dia. Kenapa? Kita tahu lawan Cina. Sini kita tahu kenapa mesti harus pakai 3 back di belakang. Dan kenapa pemain yang menghadapi Cina pemain yang jarang, yang nggak main sebelumnya. Jarang main ya. Kenapa ada Eliano nggak main? Kenapa ada Sandy Walsh? Sen Patinama jarang main, bos. Gila sih. Gol pertama itu kesalahan dari Sen Patinama. Gol pertama. Gol kedua kesalahan dari siapa? Kesalahan dari Mesilgers. Ketika pemain udah ngarah ke kiri, Mesilgers nggak menutup pemain yang di tengah. Gila sih, gila sumpah. 2-1 boy. Yang harapan kita harus menang, kalah. Oke lah. Kalian komen. Gimana pendapat kalian hasil timnas hari ini? Oke guys, thank you. Dan yang belum follow, tolong di follow guys agar kita bisa membahas timnas lebih lanjut lagi. Thank you. Anjing, gol. Masa kau guys. Anjing. Gol. Iyalah, Nes part 2. Ones lagi. Ones KW lagi yang kulit. Aduh. Kacau. Iya, salah. Siapa yang salah gue tanya? Sintayong. Sintayong lagi guys kena batunya. Karena apa? Mainin Asnawi guys ya. Nah sebenarnya ini yang gue takut. Ketika kita ini pastilah ya netizen Indonesia. Sedikit kesalahan out. Imbang aja itu udah luar biasa dan itu dijawab. Lawan Bahrain kita expect menang. Imbang pun udah oke, ternyata bisa imbang, hampir banget menang, harusnya menang. Tapi di saat kita harusnya paling possible untuk menang lawan China, malah melakukan blunder. Dan akhirnya muncullah kata-kata ST out ya guys ya. Dengan out. Nah itu pada keluar semua tuh yang selama ini mungkin diam-diam, nah itu pada keluar semua. Nah nanti makin aneh lagi dah. Makin banyak lagi nanti pengamat-pengamat yang kemarin ngoceh-ngoceh sama STY merasa bangga kali ini, merasa menang. Ini yang gue lebih takutkan lagi. Ya kalau gue sih posisinya tetap STY. Ya mungkin kita harus memberikan lagi kesempatan. Ini anggap aja lah ini tamparan. Betul. Ini tamparan. Gue pun kritik STY keras. Ya ini jelas kemarin itu blunder STY. Keras gue kritik. Artinya nanti dia tidak boleh lagi melakukan hal salah. Betul sekali bang. Ya, tidak boleh lagi. Harus berbenah. Terakhir kali ya, dan ketika nanti dia melakukan kesalahan yang sama maka baru oke, siap. Tapi, masuk akal. Gua harap sih dia mengulangi hal yang sama dan kembali lagi, jangan dikit-dikit out. Oke, jangan dikit-dikit out. Kita lihat dulu ya, siapa tahu dia bisa memperbaiki kesalahan ya, segitu dulu. Betul. Jadi oke lah, namanya juga manusia ya guys ya, semuanya ya out. Apa ya namanya, pasti punya kesalahan. Dan juga saya nggak menyalahkan kalian yang bilang stay out dan apalah, karena ya saya juga manusia kayak punya rasa melihat timnas negara kesayangan kita kalah karena kesalahan sendiri, yaitu kesalahan sang pelatih yang mencoba-coba formasi. Aduh,